Bismillah Ustaz, bagaimana seharusnya kita memaknai istiwa Allah? Bagaimana memahami Allah menguasai arsy dan mana istiwa? Barakallahu fik. Perlu diketahui bahwa yang pertama bahwa masalah iman, masalah perkara gaib, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara gaib adalah hal yang berkaitan dengan sifat Allah Jalla wa'ala. Tiada ruangan untuk berasio dan untuk berakal terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka di awal surat Al-Baqarah terkait bab iman, Allah katakan yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman tentang ghaib, bukan berasio. Beda dengan ayat kauniyah, Allah katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan ciptaan Allah langit dan bumi. Tapi dalam bab ghaib Allah tidak katakan wa yatafakkaruna fil ghaib. Tetapi Allah mengatakan wa yu'minuna bil ghaib, mereka mengimani perkara yang gaib. Dan terkait istiwanya Allah ada 6 ayat yang muhkam dalam Al-Quran. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Dan ada 5 ayat lagi yang maknanya sama, yang bunyinya sama, muhkam. Maka sungguh aneh jika ayat ini yang bentuknya muhkam ditolak, kemudian diambil ayat yang mutasyabihat dengan alasan ayat Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum tidaklah lebih muhkam dan tidaklah lebih banyak jumlah penyebutannya dibandingkan ayat istawa dalam Al-Quran. Dan penyebutan wahwa ma'akum dan dia bersama kalian tidak menunjukkan Allah tidak di atas arsy. Allah hanya menyatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, tanpa menyebutkan dan dia tidak di arsy. Dan penyebutan dia bersama kalian, kata para ulama, tidak menunjukkan Allah pindah dari arsy-Nya. Kemudian juga tidak menunjukkan Allah bersama kita secara zatnya menyentuh kita. Dan itu adalah bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Mereka menyatakan sirtu wal qamaru ma'i. Aku berjalan dan bulan selalu bersamaku. Apakah bulan saat itu menyentuh kita? Tentunya tidak. Yang ketiga, poin yang ketiga terkait bab istiwa. Bahwa dalam bab akidah kita tidak boleh memahaminya hanya dengan akal kita. Langsung dapat ayat dan dapat hadis dengan modal bahasa Arab kita langsung menyimpulkannya. Walaupun kita tamatan Timur Tengah, walaupun dari berbagai universitas. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus merujukkannya kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang telah diajarkan dan disampaikan oleh ulama-ulama setelah itu seperti 4 imam madhab. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Jika manusia ini beriman sebagaimana kalian beriman. Siapa kalian ketika ayat ini turun? Tiada lain selain para sahabat Nabi. Kalau iman mereka seperti iman kalian, akidah mereka seperti akidah kalian, maka mereka akan berada di atas hidayah. Tetapi jika mereka berpaling, maka mereka akan sesat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabatnya. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Secara generasi, 3 generasi ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan semua mereka, baik para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab sepakat tentang makna istawa dipahami dengan pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa makna istawa di kalangan ulama salaf ada 4 makna, tidak lepas dari 4 makna. Tidak lepas dari 4 makna. Yang pertama ala, yang kedua wartafa'a, yang ketiga wasa'ida, wa keempat warstaqar. Ala wartafa'a wasa'ida. Bukan qasada ya, saya beberapa kali salah sebut qasada. Wasa'ida ya. Ala wartafa'a wasa'ida wastaqar. Meninggi, mengatas, di atas segala sesuatu dan menetap. Dan itu semuanya kita imani karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah yang telah memberitakannya. Ya.
tanpa ada takwil dari Nabi. Nabi menyampaikan yang kepada para sahabat tanpa ada takwil di antara mereka. Mereka memahaminya sebagaimana yang mereka pahami dalam penggunaan bahasa Arab. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Yang kedua, kita memahami dan mengimani istiwa Allah dengan 4 makna di atas. Kita imani bahwa itu semuanya sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tetap maha besar. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya. Tidak boleh dianalogikan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Istiwa tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Allah tetap Maha Akbar dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kalau ada yang berkata, Ustaz, saya tidak sanggup pikir bagaimana dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, tetapi dikatakan Allah tetap maha besar dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, maka jawabannya itulah pintu kesesatan saudara yang pertama kali, yaitu saudara mulai berpikir, bukan mulai beriman. Kalau dapat ayat istawa, hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, amanah, selesai. Semuanya itu sesuai dengan keagungannya Allah. Sebab kedua mereka mentakwil istawa, pertamanya adalah mereka jatuh kepada takyif. Setelah jatuh kepada takyif, mereka takut akan jatuh kepada tamtsil. Ingin mentaktilnya, tidak berani karena ada ayat dan hadisnya. Maka mereka pakai jurus yang tidak gentleman, yaitu takwil. Asalnya takyif, mulai dia memperbagaimanakan ketika mendengar istawa bersama, mulai dia memperbagaimanakan bagaimananya, dan manusia tidak mungkin mampu memperbagaimanakan hakikat sifat Allah. Tatkala dia mulai memperbagaimanakannya, maka yang tergambarkan baginya adalah dengan sesuatu yang pernah ia lihat, yang pernah ia dengar, yang pernah terbesit di hatinya, dan tiada sesuatu yang pernah dia dengar, yang lihat dan terbesit di hatinya kecuali suatu makhluk. Ketika dia ingin menyerupakan, maka dia takut. Ingin menolaknya, enggak berani. Ada ayat dan hadis, maka dia takwil. Maka ditutup oleh para ulama, seluruh nama dan sifat Allah itu kita imani sebagaimana yang Allah sampaikan dan Rasulnya dengan bahasa Arab yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. Itu semuanya kita imani sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Bukankah pendengar Allah memiliki sifat mendengar dan manusia juga memiliki sifat mendengar? Kemudian kita akan berkata mendengarnya Allah berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk. Maka demikian pula istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluk. Selesai. Kenapa pada sebagian sifat kita menyatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk walaupun sama penamaannya, tetapi pada sifat istawa kita tidak lagi menggunakan kaedah tersebut. Apa bedanya sifat istawa dengan sifat yang lainnya? Semuanya adalah sifat Allah dan Allah sendiri yang memberitakannya. Oke, para ulama menyatakan berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat Allah. Artinya tidak boleh kita memperbagaimanakan, menyerupakannya dengan sifat makhluk, mentakwilnya dan menolaknya. Kemudian para ulama salah, di antara Al-Imam Az-Zahabi, salah satu ulama besar Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Ulu. Al-Ulu. Beliau nukilkan di sana sekian ayat, sekian hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam madhab. Mereka sepakat tentang sifat istiwanya Allah di atas arsy tanpa takwil. Dengan 4 makna tadi. Iya. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab buku putih judulnya Al-Ibanah setelah beliau bertobat dari paham Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya. Nulis kitab di sana beliau terangkan bahwa Allah mustawin ala arsy ba'inun an khalqihi, kata beliau. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Bagaimananya Allah tidak memberitahukan kepada kita. Yang jelas Allah memberitakan kepada kita tentang istiwanya, ya. Nabi juga memberitakannya, para sahabat tidak pernah menanyakannya bagaimananya. Amanah, kita imani. Yang jelas sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tidak butuh kepada arsy, arsy tidak meliputi Allah, Allah tetap maha besar. Dan tidaklah ada yang memaknakan istawa dengan istaula menguasai kecuali dasarnya adalah syair yang diucapkan oleh seorang yang beragama Yahudi ketika mereka menyatakan laqad istawal Bishr 'ala al-Iraq. Bishr telah istawa terhadap Irak. Nih.
Maka kata mereka ini istawa maksudnya adalah istaula. Kalau kita takwil, banyak sekali ayat-ayat yang bisa ditakwil. Mendengar Allah, melihat Allah, takwil lagi. Semua takwil. Akibat ujung-ujungnya berarti Al-Quran mengajarkan tidak jujur, ketidakjujuran. Ngomong A tapi maksudnya B. Nah, baik. Dan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Hamawiyah, gurunya Imam Ibnu Katsir, gurunya Imam Az-Zahabi, gurunya Imam Ibnu Rajab, dan gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada setengah huruf pun dari ayat dan hadis serta ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi, dan 4 imam mazhab yang menyatakan Allah di mana-mana. Ya. Adapun firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, maka dijawab oleh para ulama yang pertama, ayat tersebut tiada kontradiksi antaranya dengan ayat istawa. Allah hanya menyatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, tanpa menyatakan Allah tidak di atas arsy-Nya, tanpa menyatakan makna istawa adalah istaula. Kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah terangkan setelahnya wa huwa samiul basir, yaitu Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Dan itu hal yang dimaklumi dalam penggunaan bahasa Arab. Mereka menyatakan sirtu wal qamara ma'i, aku berjalan dan bulan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Ya, tidak menunjukkan bulan menyentuh dia. Ya, dan tidaklah ada penakwilan terhadap istawa kecuali setelah 3 abad 300 Hijriah. Zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, 4 imam mazhab semua menerimanya tanpa takwil. Sebab mereka mentakwilnya yang pertama mulai melogikakannya, menganalogikannya, memperbagaimanakannya. Ya. Kemudian menyerupakannya dengan istiwanya makhluk, semayamnya makhluk. Kita bersemayam di atas kursi, kursi meliputi kita, dan karena kita butuh kepada kursi. Kenapa? Karena kita makhluk. Dan Allah Al-Khaliq tidak dapat diserupakan sebagaimana sifat Allah yang lainnya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, bal yadah mubsutatan, tentang sifat tangan, mendengar, melihat. Ya, itu semuanya berbeda dengan sifat mendengar tangannya makhluk. Demikian pula ya, sifat Allah yang lainnya seperti istawa. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyatakan dia tidak beristiwa, dia tidak bersifat. Allah hanya meniadakan darinya keserupaan sesuatu dengan dirinya. Di ujung ayat tersebut Allah katakan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat istawanya Allah serta sifat Allah Jalla wa Ala yang lainnya. Naam, wallahu a'lam bishawab.